Imam Busiri menggambarkan seperti menangis yang bercampur dengan darah. Artinya sangat kota Madinah itu adalah kota yang Allah Ta'ala limpahkan cahaya sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Qala imamuna al-imam Busiri radiyallahu anhu fi qasidatihi qasidatil burdah. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal baraqu fi dhalma'i min idami. Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Muhammadur Rasulullah. Tayyib. Alhamdulillah. Tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih mengizinkan kami atau masih mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian pembahasan tentang syair-syair burdah karya Imamuna al-Imam Busiri radhiyallahu anhu. Tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Melanjutkan pembahasan tentang syair-syair burdah yang mana ini merupakan bait selanjutnya daripada bait yang sebelumnya. Dan bait ini merupakan kelanjutan masih berkaitan dengan bait yang sebelumnya, masih menceritakan tentang fil ghazli, tentang syair-syair cinta, wasyakwal gorom, dan tentang romantisme seseorang yang sedang dilanda cinta. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin. Mengulang sedikit pada bait sebelumnya, Imam Busiri menggambarkan ada dua orang yang sedang melakukan dialog, yang mana si A bertanya kepada si B, "Wahai B, apakah karena keseringan mengingat tentang Rasulullah beserta para sahabat, yang mana karena hal ini menyebabkan matamu sembab, menyebabkan kamu sering menangis, hatta menunjukkan betapa luar biasanya tangisan si B?" Imam Busiri menggambarkan seperti menangis yang bercampur dengan darah. Artinya sangat sedih, sangat luar biasa bentuk kerinduannya, bentuk kecintaannya terhadap
seseorang yang dirindukannya. Nah, dikaitkan pula kepada bait yang sekarang, yaitu amhabbatir rih. Apakah karena bertiupnya angin dari tilqa arah kadhimatin. Kadhimah, kalau berdasarkan syarahnya dalam kitab Aqidatus Syuhdah fi Syarhil Burdah. Fi Syarhil Burdah, kadhimah di situ diartikan salah satu nama daripada nama-nama kota Madinah. Yang mana kota Madinah itu adalah kota yang Allah Ta'ala limpahkan cahaya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena tentunya karena ada manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di sana, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita bahas dari segi gramatika bahasa Arab, asal daripada kadhimah itu adalah kadmun, yaitu menenangkan amarah. Menenangkan amarah. Ini kalau dilihat dari segi makna daripada lapas kadhimah itu sendiri, yaitu menahan marah, menahan amarah, menahan emosi. Meskipun dari segi kadhimahnya itu sendiri merupakan nama daripada satu nama kota Madinah. Tapi kalau dilihat dari segi maknanya, secara lugotnya, yaitu menahan amarah. Ini berdasarkan dalam surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang berusaha untuk mengendalikan amarahnya. Lalu kenapa? Pensarah mencoba menjelaskan kenapa di antara kota Madinah itu dinamakan dengan kadhimah. Menisbahkan kota Madinah, menyandarkan kota Madinah, diberi nama kota Madinah dengan kadhimah. Li'annal Madinah, karena kota Madinah ghairu kadhimah. Ghairu kadhimatil ghadab bal min khawasiha. Karena kota Madinah itu secara zatnya itu bukan sesuatu yang dapat menahan amarah kota Madinahnya. Kalau memandang kota Madinahnya, akan tetapi kota Madinah ini apabila dipandang dari segi keistimewaannya, dari segi khususiyatnya, adalah kota Madinah itu adalah kota yang di dalamnya apabila orang berada di situ, apabila orang bersosialisasi di situ, man yaskunu fiha yaskunu ghadabuhu. Barang siapa yang berdiam di kota Madinah, yaskunu ghadabuhu, maka amarahnya akan terkendali. Di sini maksudnya adalah barang siapa yang berada di kota Madinah, berada bersosialisasi dengan baginda Nabi, selalu mengenang dengan baginda Nabi beserta para sahabat. Artinya ketika mengingat kota Madinah, mengingat penduduk kota Madinah itu sendiri, ketika mengingat penduduk kota Madinah, maka akan terbayanglah berbagai macam sifat kemuliaan yang terpancar dari insan-insan yang terpilih, dari seorang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkah daripada para sahabat yang bergaul, yang berkomunikasi, yang bersosialisasi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab inilah dinamakan kadhimah. Kenapa? Karena ketika mengingat kota Madinah, kita akan teringat dengan baginda Nabi, teringat dengan para sahabat. Yang mana tentu ketika mengingat baginda Nabi, ketika mengingat para sahabat, maka akan tergambarlah sifat-sifat kemuliaan, karakter-karakter, akhlak-akhlak yang terpuji, yang mana merupakan role model, artinya
model yang paling bagus sebagai gambaran kita untuk kita jadikan teladan. Inilah jadi disebabkan dinamakan Kadhimah. Kenapa kota Madinah dikatakan Kadhimah, diberi nama Kadhimah? Karena dengan sebab berada di situ. Ketika berada di situ kita mengingat tentang baginda Nabi, maka tentu kita akan tergugah. Bagaimana cara hati kita supaya sedikit demi sedikit ada mirip dengan baginda Nabi, mirip dengan akhlak budi pekerti para sahabat. Ada juga yang mengatakan dalam syarahnya menjelaskan Kadhimah itu adalah Raudatu Rasulillah, raudahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya sama. Ketika kita amhabbatir rih min tilqa'i kadhimatin, ketika ada bertiup angin, bahasa kitanya itu adalah ada aroma yang datang dari arah kota Kadhimah, maka kita akan teringat tentang Raudatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berkaitan dengan baginda Rasul, dengan para sahabat. Maka sebab inikah yang menyebabkan engkau bersedih? Sebab inikah yang menyebabkan engkau menangis luar biasa karena menahan rasa rindu, karena menahan rasa cinta. Yang mana ini terlihat jelas secara fisik kepada si A. Kembali tadi, si A bertanya kepada si B, apakah sebab ini wahai si B, engkau menangis, engkau bersedih? Kemudian, wa aumadal barqu fi dhulma'i min idomi. Dan ataukah waw di sini menurut pensyarah dapat dimaknai dengan am. Atau artinya apa? Artinya berkaitan pula dengan sebab sebelumnya. Apakah karena min tadakkuri jiran? Karena keseringan mengingat kekasih. Keseringan mengingat Rasul dan para sahabat. Atau karena berhembusnya angin dari arah Kadhimah. Atau ada tiga hal yang dimunculkan si A untuk menanyakan kepada si B terkait keadaan si B yang terlihat menyedihkan karena rasa rindu yang luar biasa. Jadi wa aumadul barqu, atau karena kilatan yang menyambar. Fi dhulma'i min idomi, di waktu malam gelap gulita, min idomi, yang berasal dari sebuah lembah, sebuah gunung yang dekat dengan kota Madinah. Yang tentunya idom di sini ada kaitannya, ada ta'alluqnya dengan baginda Nabi. Ujung-ujungnya mengingat baginda Nabi. Akan tetapi bagaimana Imam Busiri menggambarkan bentuk seorang penyair ketika menggambarkan sebuah rasa cinta, memunculkan dari segi tadakkuri jiranin itu menggunakan hati, amhabbatir rihu itu menggunakan indera perasa atau indera penciuman, wa aumadul barku itu menggunakan indera penglihatan, yang mana berusaha untuk menggunakan segenap anggota tubuh yang ada untuk mengingat subjek atau untuk mengingat objek yang dicintai. Tentu maksud daripada Imam Busiri di sini sesuatu yang sangat layak untuk dicintai, sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dicintai adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi dhulma'i min idomi. Fi dhulma'i min idomi. Di waktu malam gelap gulita, di mana di saat seseorang itu di awal-awal kerinduan, dia merasa bingung mengingat kekasihnya. Apakah akan menemui kekasihnya kembali atau hanya merasa rindu saja. Itu di awal kerinduan. Tapi di saat sebentar lagi dekat dengan yang namanya kota Madinah, ketika dia melakukan perjalanan dan berada di sebuah lembah yang namanya Idom atau nama sebuah gunung namanya Idom, ketika melihat sambaran kilat di waktu malam gelap gulita, maka ketika muncul
kilauan kilat tersebut, nampaklah kota Madinah di hadapannya. Maka nampaklah bayangan kekasih yang akan dia jumpai. Itulah maksud daripada bait syair amhabbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barqu fid dhulma'i min idomi. Yang mana bait syair ini masih berkaitan dengan bait syair yang sebelumnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.